Di video kali ini, Minci akan merangkum film action yang sangat gurih. Film yang dibintangi oleh artis papan atas bernama Bob Odenkirk ini berkisah tentang seorang bapak-bapak yang sangat brutal tapi culun. Oke lah, daripada penasaran, mending langsung aja ke alur ceritanya. Film akan berfokus pada seorang bapak-bapak bernama Hutch. Hutch adalah kepala keluarga bagi istri dan dua anaknya. Kehidupan Hutch sangatlah ngebosenin, di mana setiap harinya Hutch hanya gitu-gitu doang. Sampai tiba di suatu malam, rumah Hutch kemasukan maling. Your money. Cash. Now. Maling ecek-ecek itu menodong Hutch pakai pistol. Hutch yang ogah ribut membiarkan para maling itu mengambil apa yang ia mau. Tapi tiba-tiba, Fucking ring. anak laki-laki Hutch berhasil menubruk salah satu maling itu. Hutch yang sedang memegang tongkat golok, bukannya membantu si anak, ia malah menyuruh si anak melepaskan mereka. Hey! What? What the fuck, Dad? Akibat insiden itu, anak dan istri Hutch merasa kecewa berat padanya. Bahkan, polisi yang mendatangi kediaman Hutch ikut meledek dirinya yang bagaikan seorang pengecut. Hutch yang dianggap gagal melindungi keluarganya mulai diragukan integritasnya oleh anak dan istrinya. Sampai-sampai si tetangga pun ikut merosting si Hutch. Could use the exercise. Hutch bekerja di perusahaan ayah mertuanya sebagai administrator. Adik ipar Hutch yang juga menganggapnya pengecut akibat insiden semalam memberi Hutch senjata FF. So, keep my sister safe, bro. Dan di sini diketahui, Hutch sebenarnya berniat membeli pabrik mertuanya. Tapi karena si mertua ingin uang yang gede, sehingga kesepakatan pun belum bisa terjadi. Di dalam ruangannya, Hutch memiliki sebuah radio jadul, yang dimana ia selalu berkomunikasi dengan seseorang melalui radio itu. Sampai di sini, Minci semakin penasaran siapakah sebenarnya si Hutch ini? Percakapan ia dan pria di radio akhirnya mengungkap fakta tentang alasan mengapa ia tak melawan. Karena ternyata, Hutch sebenarnya sudah mengetahui bahwa maling itu hanyalah maling ecek-ecek yang sedang BU. Karena jika mereka maling kelas kakap, tak mungkin mereka hanya madok duit receh. Apalagi, Hutch juga mengetahui jika pistol yang dibawa si maling tidak ada pelurunya, alias kosong. Dan itulah yang menjadi alasan mengapa Hutch tak melawan si maling. Setelah itu, Hutch mendatangi ayahnya di panti jompo. Si ayah yang sudah tua renta hanya menghabiskan waktu dengan nonton TV sambil rebahan. Sesampainya di rumah, Hutch hanya terdiam merenung memandangi keluarganya. Hutch merasa kecewa pada diri sendiri karena gagal melindungi mereka. Saat sudah memasuki rumah, istri dan anak Hutch masih bersikap cuek padanya. Tapi saat si anak bontot mengeluh tentang kalung kucingnya yang hilang, yang kemungkinan terbawa oleh si maling, tiba-tiba Hutch terlihat sangat emosi. Dengan bergegas, Hutch kembali ke panti jompo. Di sana, ia mengambil senjata FF yang ia sembunyikan di lemari si Abah. Berbekal informasi dari tato yang Hutch lihat di tangan si maling, Hutch berniat mendatangi si maling demi mengambil kalung kucing milik sang anak. Setelah berkeliling mendatangi pembuat tato, sampailah Hutch di tempat tato paling legend di wilayah sana. Yang dimana tempat itu diisi oleh para jawara gagah. Hutch yang datang ke sana dengan wajah tengil cukup membuat para jawara itu belenak melihatnya. Tapi setelah si aki tua yang berada di sana melihat tato yang berada di tangan Hutch, tiba-tiba ia malah berkata, "Terima kasih atas pelayananmu." Dan dengan secepat kilat, si aki itu masuk ke sebuah ruangan dan mengunci pintu rapat-rapat. Seolah ia ketakutan melihat Hutch. Melihat tingkah aneh si aki, jawara-jawara yang berada di sana langsung ciut dan langsung memberi informasi yang Hutch inginkan. Dengan secepat geledek, Hutch pun langsung berada di rumah si maling. Give me the goddamn kid! Saat ia hendak menjedor si botak, tiba-tiba Hutch mendengar tangisan bayi. Yang ketika dilihat, bayi itu memakai selang oksigen. Hutch yang iba akhirnya nggak jadi menjedor si botak. Hawa jengkel yang menggebu-gebu membuat Hutch memukul-mukul tembok. Singkat waktu,
Saat Hutch sedang berada di bis, tiba-tiba bis itu dihadang oleh sekelompok orang mabok. Melihat ada mangsa yang tepat untuk melampiaskan emosinya, Hutch pun tersenyum seolah mendapat jackpot. Dengan gagahnya, Hutch berdiri tegap sambil mengeluarkan semua peluru yang berada di pistolnya. Seraya berkata, "Maju maneh biar aing hantemin satu-satu." Pertarungan epik 1 versus 5 orang pun mampu dengan mudah Hutch hadapi. Setelah puas membakbuk-bakbuk mereka semua, Hutch pun pergi begitu saja. Setibanya di rumah, si istri cukup terkejut melihat Hutch yang babak belur. Tapi ia tak banyak omong. Dengan sepenuh hati, sang istri langsung mengobati luka Hutch. Di sisi lain, seorang mafia kelas kakap bernama Julian sedang berjoget pargoy di sebuah bar yang cukup ramai. Julian adalah seorang mafia Rusia yang memiliki usaha penyimpanan uang, yang dimana semua teman mafianya mempercayakan semua uang mereka untuk disimpan di perusahaan Julian. Rekan semafianya yang melihat Julian tadi joget pargoy, jadi ragu apakah orang yang suka pargoy dapat dipercaya bisa melindungi uang mereka. Demi menghilangkan keraguan mereka, Julian dengan sadis menghajar dan menggorok salah satu pengunjung bar. Setelah itu, tiba-tiba Julian mendapat telepon yang memberitahu bahwa adiknya tengah sekarat. Dan ternyata, salah satu dari sekelompok orang yang tadi Hutch hajar adalah adik si Yuli. Julian yang murka melihat adiknya sekarat, langsung mendatangi korban yang lain untuk menginterogasi mereka. Dan mereka pun berkata bahwa pria tualah yang menghajar mereka. Si geblek memberi kartu bus Hutch pada si Yuli. Dan dengan kartu itulah, Yuli mulai mencari informasi mengenai Hutch. Keesokan harinya, Hutch yang akan sarapan tiba-tiba mendapat telepon dari orang yang di radio. Pria itu berkata bahwa Hutch akan mendapat masalah, karena orang yang Hutch hajar semalam adalah keluarga Julian si mafia kelas kakap. Dan jika Hutch ingin tahu lebih jelas mengenai Julian, Hutch harus mendatangi seseorang di The Barber. Sesampainya di barbershop, Hutch pun melihat seorang pria yang menurut Mince, orang tersebut adalah teman lama Hutch dari sebuah agen yang pernah menaunginya. Orang itu memberi Hutch informasi tentang si Yuli. Dan menurut info yang Hutch dapatkan, Julian adalah mafia jahat. Di sisi lain, Julian akhirnya mendapat informasi tentang Hutch. Dan dengan gercep, ia langsung menyuruh antek-anteknya menyerbu kediaman Hutch. Di sisi lain, Hutch yang melihat sekelompok orang menyerbu rumahnya, langsung menyuruh anak dan istrinya bersembunyi di ruang bawah tanah. Hutch juga melarang istrinya untuk menghubungi 911. Dan kini, Hutch bersiap menghadapi para bandit itu seorang diri. Dengan sangat hebat dan brutal, Hutch mampu menghadapi mereka semua. Dan sampai sini, kita tahu bahwa Hutch bukanlah bapak-bapak biasa. Meskipun akhirnya, ia berhasil disetrum dan dibawa pergi. Tapi, bukan Hutch namanya jika ia tak bisa mengalahkan mereka semua. Dan akhirnya, mobil itu pun nyungsep secara mengenaskan. Anak buah Yuli yang sekarat bertanya siapakah Hutch sebenarnya? Dan dari sinilah diketahui bahwa Hutch Mansell adalah seorang mantan agen FBI. Tapi, ia bukanlah agen biasa, melainkan agen di atas agen, yang tugasnya menangani kasus-kasus berat. Setelah itu, Hutch kembali ke rumah. Ia langsung menyuruh anak dan istrinya mengungsi ke tempat yang aman. Dikarenakan Hutch akan melakukan aksi yang lebih gila lagi. Kemudian, Hutch langsung membuka celengannya yang berisi emas batangan. Yang diperkirakan, emas-emas itu adalah bayaran di masa lalu. Dan setelahnya, Hutch langsung membakar rumahnya beserta para antek-antek Julian.
Di sisi lain, anak buah Julian mendatangi si Abah. Tapi tanpa diduga, hanya sambil rebahan, si Abah mampu merungkatkan mereka semua. Setelah itu, Hutch datang ke pabrik mertuanya. Ia berniat membeli pabrik itu dengan semua emas yang ia miliki. Dan si mertua yang hijau melihat emas langsung menyetujui hal itu. Di sisi lain, Julian sangat terkejut ketika mengetahui semua antek-anteknya tewas. Dengan sangat murka, Julian akhirnya mengerahkan semua pasukannya hanya untuk menangkap satu orang, yaitu Hutch Mansell. Sementara itu, Hutch terlihat sedang mempersiapkan sebuah rencana, yang dimana ia berniat mengadakan pertempuran dengan Julian, karena si Yuli telah berani mengganggu ketentraman keluarganya. Tanpa rasa siun, Hutch nekat mendatangi pabrik duit milik si Yuli. Dan sangat luar biasa, Hutch mampu merungkatkan mereka semua hanya seorang diri. Dan tidak hanya itu, Hutch pun membakar semua cuan yang berada di sana. Hal itu sengaja ia lakukan agar si Yuli stres karena harus mengganti semua duit milik rekannya. Kemudian, tanpa rasa takut sedikit pun, Hutch dengan santai mendatangi si Julian di klub malamnya. Dan ternyata, Hutch datang dengan membawa sebuah bom. Julian pun dengan sangat terpaksa menyuruh semua anak buahnya keluar, karena Hutch ingin ngobrol empat mata dengannya. Tanpa banyak bacot, Hutch pun langsung menawarkan sebuah perdamaian, di mana Julian tidak boleh mengganggu dia dan keluarganya lagi. I'm shocked! You should have seen it go up. House, which you know you don't fucking do! Dengan santainya, Hutch malah menyuruh si Julian untuk tobat saja daripada menjadi mafia. Ia menyuruh Julian menjalani hidup dengan baik tanpa harus berurusan dengan dirinya. Think it over. I'll be nearby. Dan saat Hutch sudah berada di luar, Julian yang sangat murka langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk membunuh si Hutch. Ribuan peluru diberondong ke arah Hutch, tapi untungnya ia berhasil tiba di markasnya. Baku tembak pun terus terjadi. Dan Hutch pun tertembak di bahunya. Tapi untungnya, Harry adik tiri Hutch yang merupakan pria di radio ternyata ikut membantu. Nothing stupid. Because I wouldn't come save your white ass. Dad? Dan yang lebih gegeknya lagi adalah si Abah yang sudah aki-aki juga ikut dalam pertempuran ini. Dari kemampuan yang si Abah miliki, bisa disimpulkan bahwa mereka sekeluarga adalah seorang agent. Baku hantam pun terus terjadi. Dan sangat luar biasa ketika Harry mampu merungkatkan 3 orang sekaligus hanya dengan satu tembakan. Tapi meskipun begitu, tetap saja Hutch lah yang paling brutal. Di mana ia menggunakan jebakan tikus untuk membuat sebuah peledak. Dan tidak hanya itu, Hutch pun dengan sadis menembak mereka semua pakai linggis yang sudah ia rancang sendiri. Dan si Abah yang tak kalah brutalnya, mampu dengan santai merungkatkan mereka tanpa encok dan nyareri tulang. Dan ketika mereka bertiga berkumpul, disinilah mereka pun seolah dejavu mengingat masa lalu. Setelah semua pasukan Yuli tewas, ini giliran si Yuli yang ternyata ia berhasil menembak Harry tepat di bahunya. Hal itu membuat mereka bertiga akhirnya terpojok. Tapi bukan Hutch namanya jika ia tak berhasil merungkatkan si Julian. Dan akhirnya
Julian pun tewas secara mengenaskan. Glorious. Glorious, my ass. But that don't sound too good. Singkat cerita, Hutch pun sudah berada di kantor polisi. Para polisi itu seolah tak menyangka tentang apa yang Hutch lakukan. Dan tiba-tiba, para polisi itu mendapat telepon dari orang yang sama. Entahlah siapa orang itu, yang jelas setelah mereka menerima panggilan itu, para polisi tiba-tiba meminta maaf pada Hutch. Dan kemudian membebaskannya begitu saja. Saat polisi itu bertanya, sahakah maneh sebenarnya? Dan Hutch pun menjawab bahwa nobody alias lain sasaha. Dan film pun tamat. Tapi setelah itu, di adegan kredit, kita diperlihatkan si Abah dan Harry yang sedang menggembudi sambil membawa puluhan senjata FF. Yang Mince perkirakan, film ini akan ada season kelanjutannya.